Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran online untuk pelajaran kimia kelas 12 pada bab sifat koligatif larutan. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Silahkan siapkan bukunya dan siapkan alat tulisnya. Silahkan dicatat setiap hal-hal penting yang tidak ada di slide, tapi Ibu sampaikan supaya tidak tertinggal materi yang Ibu sampaikan. Oke, sekarang kita bahas pengertian dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah yang pertama, tidak dipengaruhi jenis atau sifat zat terlarut. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh partikel zat terlarut. Artinya, sifat koligatif larutan juga bisa diartikan sifat suatu larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, ya, dan tidak bergantung pada sifat atau jenis zat terlarut. Jadi, hanya dipengaruhi oleh partikel zat, tapi tidak dipengaruhi oleh jenis atau sifat zat terlarut. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sebetulnya ada juga sifat koligatif larutan elektrolit, tapi sekarang kita bahas yang pertama yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Oke. Sifat koligatif larutan non-elektrolit terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, ya, atau delta P. Kemudian ada kenaikan titik didih atau delta TB. Kemudian ada penurunan titik beku atau delta TF dan tekanan osmotik atau P. Seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu dari keempat ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke gambaran umum sifat koligatif larutan. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran penjelasan dari macam-macam sifat koligatif larutan non-elektrolit. Oke, di sini sebelumnya kita lihat ada yang namanya larutan. Ada dua jenis larutan. Ada yang namanya zat pelarut, yaitu yang jumlahnya banyak, dan ada zat terlarut yang jumlahnya sedikit. Contohnya ini ada gelas, kemudian ada air, di sini ada larutan gula. Ya. Nah, air ini sebagai apa? Air ini di sini sebagai zat pelarut karena dia lebih banyak dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan gula disebut dengan zat terlarut karena dia dalam jumlah sedikit, seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke gambar di samping yang disebut dengan diagram PT. Oke, untuk ke samping sini, ini menjelaskan suhu dan ke atas menjelaskan tekanan uap. Lihat ada garis ungu. Garis ungu di sini merupakan garis pelarut murni, sedangkan garis hijau merupakan garis larutan. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk titik ini merupakan titik didih pelarut. Sedangkan ini adalah titik didih larutan. Dan garis ini merupakan garis tekanan uap pelarut murni. Dan garis yang hijau ini merupakan tekanan uap larutan. Oke, sekarang titik ini merupakan titik beku larutan dan titik ini menjadi titik beku pelarut. Garis ungu ini menjadi garis beku dari pelarut
murni dan garis hijau ini merupakan garis beku dari larutan. Seperti itu. Nah, di sini ada fase padat, cair, dan gas. Oke, sekarang titik tengah ini disebut juga dengan titik triple. Di sini ada keseimbangan antara fase padat, fase cair, dan fase gas. Oke. Titik triple dari apa? Dari pelarut murni. Sedangkan yang di bawahnya ini merupakan titik triple dari larutan. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan non-elektrolit yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu uap jenuh. Uap jenuh adalah konsentrasi maksimum uap suatu zat pada suhu tertentu. Afwan, ini tipe. Nah, kemudian tekanan uap jenuh itu apa? Tekanan uap jenuh adalah tekanan tertinggi uap jenuh pada suatu suhu tertentu. Artinya, tekanan uap jenuh itu sangat bergantung pada apa? Tekanan uap jenuh itu sangat bergantung kepada suhu yang tinggi. Betul nggak? Bergantung pada suhu tertentu. Seperti itu. Oke. Sekarang, muncullah suatu penjelasan bahwa tinggi rendahnya tekanan uap jenuh ditentukan oleh mudah tidaknya zat cair itu menguap. Jadi gini, suatu zat cair yang mudah menguap berarti zat cair tersebut mempunyai tekanan uap jenuh yang tinggi. Maka sebaliknya, kalau zat cair itu sukar menguap, berarti zat cair tersebut mempunyai tekanan uap jenuh yang rendah. Oke, pada suhu yang sama, larutan dari zat-zat yang sukar menguap, seperti larutan apa? Contohnya yang sukar menguap itu adalah larutan sukrosa dalam air. Ya, ia mempunyai tekanan uap jenuh yang lebih rendah daripada pelarut murninya, yaitu apa? Air. Maka dari hal ini terjadilah karena hal ini itu kenapa terjadi? Karena molekul-molekul zat terlarut, yaitu molekul-molekul sukrosa itu menghalangi gerak molekul air atau molekul zat pelarut. Untuk apa? Untuk berubah dari bentuk cair menjadi uap. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang ada ahli yang menyebutkan, yaitu Francois Marie Raoult, yang mengemukakan pada tahun 1887 bahwasannya penurunan relatif tekanan uap jenuh sama dengan jumlah total molekul dalam larutan. Atau lebih jelasnya adalah penurunan relatif tekanan uap jenuh sama dengan perbandingan antara jumlah molekul zat terlarut dengan jumlah total molekul di dalam larutan. Maka, karena hal demikian, maka penurunan relatif tekanan uap jenuh sama dengan fraksi mol zat terlarutnya. Seperti itu. Ya, kalau kita memikirkan pengertian-pengertian atau kata ahli, mungkin kita akan bingung. Tapi yang terpenting adalah kita bisa memahami soal koligatif larutan dan dapat menentukan rumusnya dan dapat menghitung sifat koligatif larutan tersebut. Jadi, untuk kata ahli dan pengertian cukup dipahami dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke rumus dari penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Oke, di sini ada rumus.
rumus dari penurunan tekanan uap yaitu delta P sama dengan XB dikali P0 atau P sama dengan XA dikali P0. Nah, di sini ada keterangannya, P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Biasa di soal diketahui. Nah, P itu tekanan uap jenuh larutan. Delta P penurunan tekanan uap jenuh. XB itu fraksi mol zat terlarut. Dan XA fraksi mol zat pelarut. Oke, kenapa di sini ada rumus fraksi mol? Karena kalian butuh data fraksi mol untuk mengisi rumus ini. Seperti itu. Ya, ini rumusnya tergantung nanti di soal apa yang ditanyakan. Apakah yang ditanyakannya penurunan tekanan uap jenuhnya atau hanya tekanan uap jenuh larutannya. Ya, nanti ini sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk fraksi mol ini tinggal masukkan data saja. Jadi nanti setelah dapat fraksi molnya, maka kalian baru bisa memasukkan ke rumus penurunan tekanan uap seperti itu. Oke, di sini ada soal yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap atau delta P. Ya, kita bahas satu persatu, diperhatikan dengan baik soalnya dan cara menjawabnya ya. Hitung tekanan uap larutan glukosa 36% dalam air pada suhu 25 derajat Celcius jika diketahui tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 20 mmHg. Oke, berarti diketahui larutan glukosanya 36%. Artinya, dalam suatu larutan glukosa 36% itu terdiri dari apa? Dari 36 gram glukosa dan 64 gram air, seperti itu. Ya, kok bisa Bu? Ya cara gampangnya gini aja Mbak. Dari 100% dikurangi 36%. Maka sisanya berapa? Sekitar 64 ya Mbak ya, 64%. Nah, ini maka gram dari si glukosanya 36 gram dan airnya sebanyak 64 gram. Seperti itu ya. Nah, sekarang diketahui juga P0. P0 itu apa? P0 itu tekanan uap jenuh pelarut murni. Ya, di sini ketahui berapa? 20 mmHg. Ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh larutan. Nih, tekanan uap jenuh larutan. Oke. Sekarang jawab lagi. Jawab. Di sini diketahui MR glukosanya, kita harus mencari dulu. Kenapa butuh MR? Karena untuk mencari fraksi mol, di situ ada jumlah mol. Untuk mencari mol, butuh yang namanya MR. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, MR glukosa 180. Sedangkan kita juga butuh MR dari apa? MR dari pelarut. Pelarutnya apa? Pelarutnya ya air, H2O. Itu berapa MR dari H2O? Sama dengan 18. Sehingga MR dari terlarutnya 180 dan MR dari pelarutnya 18. Tinggal dimasukkan. Pakai rumus yang P sama dengan P0 dikali XP atau fraksi mol pelarut. Oke, tinggal dimasukkan. P0-nya sama dengan 20, kemudian XP-nya, fraksi mol zat pelarutnya, mol pelarut per mol pelarut ditambah mol dari mol terlarut. Rumus mol jangan lupa, apa rumus mol? Gram per mr. Jangan lupa ya. Oke, tinggal dimasukkan saja ke yang sudah ada datanya. Nanti akan dapat nilai 19 mmHg. Oke.
Oke, sekarang kita bahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Oke, titik didih suatu zat cair adalah suhu pada saat tekanan uap cair sama dengan tekanan atmosfer sekitarnya. Ya, jadi pada saat zat cair mendidih, maka akan terjadi penguapan di seluruh zat cair itu. Betul nggak? Betul. Ketika kita memasak air, maka akan terjadi penguapan di seluruh zat cair tersebut. Di seluruh permukaan air itu akan terjadi penguapan. Ya, titik didih larutan akan lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Oke, hal ini kenapa terjadi? Karena adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan yang akan menghalangi penguapan partikel-partikel pelarut. Maka, untuk penguapan partikel pelarut dibutuhkan kalor panas yang lebih besar sehingga titik didihnya menjadi lebih tinggi. Misalnya gini, kalau kita manasin air itu paling tinggi di berapa? 100 derajat Celcius gitu ya Mbak ya. 100% ya. 100 derajat Celcius, afwan. 100 derajat Celcius, maka ini air berlarut murni. Kalau kita memanaskan larutan gula misalnya, kita butuh misalnya 110 derajat Celcius. Ya, itulah yang dikatakan bahwa titik didih larutan akan lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Maka kalau ditanya kenaikan titik didih 100%, 100 derajat Celcius harus ditambahkan lagi dengan berapa titik didihnya, kenaikan titik didihnya. Nah, itu hasilnya maka disebut dengan kenaikan titik didih. Seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang menurut Raoult, kenaikan titik didih larutan adalah molalitas larutan yang dikalikan dengan tetapan kenaikan titik didih molal pelarutnya. Ya, jadi dari pernyataan ini muncullah rumus dari kenaikan titik didih, yaitu apa? Oke, sekarang kita masuk ke rumus kenaikan titik didih. Rumus kenaikan titik didih sebetulnya hanya ini saja. Delta TB sama dengan KB dikali M. KB itu tetapan kenaikan titik didih molal dan M itu adalah molalitas larutan. Biasanya di soal itu tidak langsung diketahui molalitasnya, maka kita harus mencari menggunakan rumus molal yang dijabarkan. Seperti ini, yang di 2 ini. Delta TB sama dengan KB dikali gram per mr dikali 1000 per P. Oke, setelah itu masukkan rumus, kalau sudah ketemu hasilnya masukkan ke rumus TB larutan dikurangi dengan TB pelarut. Oke, hasil akhirnya jangan lupa masukkan ke rumus TB saja. Apa rumusnya? Rumusnya adalah TB mula-mula ditambah dengan delta TB yang sudah kalian cari. TB mula-mula itu sudah pasti derajat 100 derajat Celcius. Tinggal ditambahkan delta TB-nya berapa. Nah, hasilnya ini merupakan jawaban dari pertanyaan kenaikan titik didih. Seperti itu. Nah, sekarang diperhatikan contoh soal dari kenaikan titik didih. Soalnya, sebanyak 36 glukosa dilarutkan ke dalam 250 ml air. Bila KB 0,52 derajat Celcius per meter, maka dan MR dari glukosanya diketahui di sini yaitu 180, tentukan titik didih larutannya. Ya. Nah, diketahui apanya di sini?
massa dari glukosa sebanyak 36 gram. Kemudian mR glukosa 180 dan KB. KB ini tetapan dari sananya ya Mbak ya. Tetapannya itu 0,52 derajat Celcius. Biasanya diketahui di soal. Kemudian P 250 mili. P-nya apa di sini? P adalah massa pelarut ya. Di sini 250 mili air. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah delta TB. Masukkan ke rumus delta TB. Rumusnya M kali KB. Karena molalitasnya belum diketahui, yang diketahui MR dan massa gramnya, maka kita masukkan ke rumus berikutnya yang massa per MR dikali 1000 per P dikali KB. Oke, masukkan massanya berapa? 36 gram, kemudian MR dari glukosanya 180, kemudian 1000 per massa dari pelarutnya 250 dikali 0,52. Hasilnya 0,416 derajat Celcius. Belum selesai sampai situ, jangan lupa ditambahkan dengan titik didih pelarut murni. Ya, di sini 100 ini menjadi TB0. Titik didih pelarut murni mula-mula ditambahkan dengan delta TB, maka ini menjadi hasilnya. Ya, jangan lupa ditambahkan terlebih dahulu. Paham ya untuk soal dari kenaikan titik didih. Yang pasti kan harus bisa-bisa atau pinter-pinter untuk memahami soal yang ada. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertemuan pertama tentang sifat koligatif larutan atau bab sifat koligatif larutan, kita baru bahas 2 dari 4. Ya Mbak ya, baru penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Maka pelajaran selanjutnya akan Ibu jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa dipahami dengan baik. Silahkan jika ada yang belum dipahami silahkan bertanya. Ibu akhiri. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.